Selamat datang di mana tempat penasaranmu bakal terjawab. Siap-siap buat kamu yang nonton video ini, jangan setengah-setengah. Kembali lagi di Info Malam. Karena ini udah malam, Bong. Ram. Asiknya sih emang bahas horor sih, Bong. Nah, ini Nah, ini pas banget nih. Ada sesepuh. Rama sesepuh aja. Kayaknya banyak banget pengalaman lu, Ram, di horor ini ya, Ram. Dunia horor ini karena suasana lagi malam hari ini. Iya, pas banget pas ini. banget nih. Menyeramkan lah. Sekalian aja dihororin aja. Aduh, banyak sih pengalaman horor tuh Banyak. Oke, satu dulu aja deh. Mana nih? Yang mana dulu yang luar biasa apa yang wow? Dari wow dulu deh, awalnya dari wow dulu. Coba ceritakan. Wow dulu nih. Hmm. Dulu tahun 2017. Gue inget banget itu. Itu pengalaman mantep banget itu. Ceritanya tuh gue touring, ya kan, sama anak-anak. Tuh spesifiknya berapa orang tuh? Itu 7 motor. 7 motor. 7 motor. 7 motor. Dua berarti berapa tuh? Dua orang. 7 kali 2. 7 kali 8, 14. Kita 14 orang lah ya. 14 orangan. Kurang lebih. Udah tuh, tujuan gua rencana mau ke Sawarna. Sawarna itu Banten. Banten kan horor lah itu Banten dah. Itu gua nggak tahu tuh jalan bener-bener dari dari Depok ke start jam 12 karena hindari macet dah pokoknya. Jam 12 malam. Malam 12 malam macet tuh. Gua jalan sama bocah tuh, ya bocah kayaknya. Suara apa ini? Bintang. Ya. Aduh, ini horor-horor. Jamnya bunyi lagi. Ya ini namanya Ngeri juga. jam lentera malam udah mulai. Gimana tuh? Langsung tuh jam 12 malam. 12 malam jalan berangkat dari Depok waktu itu ke menuju arah Bogor masih santai banget ya kan. Nikmati perjalanan bus Sukabumi set. Nah udah tuh dari situ kita berhenti di pasar Sukabumi, ada tahu Nato Cibadak namanya. Dari situ kita antara dua pilihan tuh, antara dari Cikidang sama Cibadak. Kalau Cibadak ngambil waktu 2 jam, kalau misalnya ke Cikidang ya beda 1 jam lah. Jaraknya jauh kan ya. Kayak kita putusin Cikidang. Itu Cikidang yang Cikidang lebih dekat. Alternatif cuman jalurnya. Kenapa jalurnya? Jadi utama gue masuk nih set ya kan. Iya. Ada 1 orang motor mati. Waduh. Di Cikidang set. Itu emang bener-bener apa ya, kayak Motor metik tapi ini. motornya itu waktu itu Satria ya kan. Itu emang hutan. Dia berhenti tuh, merinding gua jadinya. Ya kan. Udah tuh, itu motor mati, kita berhenti semua set tuh. Nah di situ tuh ada kayak tembok lah, kayak pegunungan bukit lah gitu kan. Bukit, berhenti sambil benerin motor, kita cek. Nah ceritanya tuh kita emang bener-bener udah kebelut tuh bawa kencing. Emang kita siapin air buat cebok kan. Tapi nggak hujan kan? Enggak, tuh sih nggak hujan. Tapi dingin nggak tuh? Bukan main. Dingin banget. Dingin. Nah udah tuh gua berapa orang nih? Mungkin itu udah siapin air, ada 3 orang dari 14 itu. Udah tuh kita umpang lah, permisi ya kan. Pas gua lihat kanan kiri kayak banyak banget, itu ada kali 10 orang. Dan bocah udah pada di sana semua, pada di benerin motor. Sebagian ada yang ngopi, ada yang ini kan, ada yang bawa kopi. Itu kebetulan itu nggak ada warung, kita bawa perbekalan itu semua. Hutan itu lah ya. Di hutan itu betul kan 10 orang ya kan. Udahlah kita merinding gue. Kita ngapa tuh, udahlah biarin aja. Udah tuh kita ceritanya ntar aja, maksud gue gitu bocah. Kabut kita tuh, motor udah nyala, ternyata itu ada kelistrikan lah. Alhamdulillah nyala tuh.
Udah tuh dari tengah-tengah itu perasaan gue emang bener-bener nggak enak sama sekali. Ada tuh nggak enak sama sekali. Ada cowok semua apa cewek? Cowok semua, nggak ada cewek itu. Cowok semua itulah kita mah. Ya dari motor itu kita kabut semua turun tuh. Ampun dah. Kita nggak takut hantu masih udah biasa lah. Tapi kita takutnya beda, tapi yang belas sih kita selamat karena dari motor itu kita ngumpul semua situ tuh, kita bareng-bareng jalannya. Dari sekitar itu pas gua kan emang bagian touring itu bagian belakang lah, kata bloker namanya dulu ya. Bloker bagian belakang. Touring tuh bloker yang belakang. Nah pas gua sendiri, posisi gue emang gua itu sendiri kalau nggak salah dah. Bangkuknya berapa orang itu ada 22, gue sendiri. Makanya itu ada kurang lebih 14 atau 13 gue lupa itu kan. Betul pas gua jalan tengah gelap kan tuh gue sendiri. Pas gue bener-bener gimana masuk hutan gelap, pohon pinus tinggi-tinggi. Pasan kata gue kok motor gue kayak berat banget demi Allah, berat banget. Ini secara tiba-tiba berat banget. Kata gue tanjak aja tuh gue merinding. Nah, tanjakan nih. Tanjak agak, enggak tanjak agak. Enggak normal semua. Normal, motor gue kan udah gue cek-cek semua kan pas mau berangkat lagi tuh. Berat banget kan. Emang kata orang pepatah dulu tuh nggak boleh nengok ke belakang. Kalau kita tuh bisa jadi hutan, di gunung, di mana-mana tuh nggak boleh nengok ke belakang. Nah gue mau apa? Emang sih nggak boleh sih kita kayak apa sih kayak nentang lah orang tua dulu ngomong gitu, dilarang pada belakang kalau misalnya kita lagi di hutan atau di mana. Nah gue nengok ke belakang kebetulan. Pas gue nengok di belakang, kata gue astagfirullahaladzim, lu pernah bayangin putih dua putih tuh belakang gue ini, belakang orang itu terbang, demi Allah tuh gue liat terbang begitu kan. Belakang lu berarti? Belakang gua, tapi bukan di duduk, tapi terbang dia posisinya dua. Tapi posisi lu paling belakang kan? Paling belakang gua, gitu kan. Terus karena gua ngedampingin sambil ngitung ke motor, takutnya ada yang kesasar atau ada yang gitu bawa kurang lah. Iya motornya kurang, baik gua buntutin di belakang itu gua bloker. Terus kuasa tuh. Terus balik ke belakang udah tuh, kata gue putih-putih, gue udah isi masuk lagi ya kan, udah tuh pas gue udah mau masukinnya, gue stop dulu gue stop dulu tuh, udah gue klakson, gue susul, lu stop dulu, kita nggak boleh jalan lagi, gue bilang gitu, udah stop tuh di situ. Oh istirahat, akhirnya memutuskan apa nggak boleh jalan lagi? Hah? Kalau lu stop, setannya juga jadi itu masuk pemukiman. Oh udah stop. Pemukiman stop, itu pas banget azan subuh. Nah kan sebelumnya itu emang apa ya, udah feeling gue tuh udah nggak bener, jadi tuh kita jalan, jadi tuh kayak ada yang kayak orang keder lah, kayak ada yang bengong gitu kan. Dan terus konsentrasi udah buyar lah. Iya. Terus yang gue heran itu temen gue itu jalannya itu udah posisi jalan, cuman dia balik lagi ke area itu lagi, jadi muter situ lagi. Ada perumahan ituan, kayak bukan masuk perumahannya, jatuhnya kayak kampungan, kampungan gitu. Muter situ lagi, emang kita nggak tahu daerahnya. Udahlah, udah stop dari situ tuh. Nah, dari stop situ emang udahlah, dari situ kita putusin stop dulu sampai subuh. Tapi nggak sholat subuh. Sholat dulu lah, kita sholat subuh. Jadi cari masjid berarti. Di masjid, emang lagi gitu terdekat emang ada masjid di situ. Kebetulan. Tapi masjidnya beneran nggak horor kan? Nggak, alhamdulillah. Mana ada Ada masjid horor. Aneh aja. Terus lanjut. Udah dari situ, ya alhamdulillahnya udah nggak ada kejadian lagi. Nah pulangnya. Apa nih pulangnya nih? Kita mau biasa aja ya kan, soalnya happy kan, kita bercanda ceria ya kan. Nah, pulangnya ini lebih mantep. Nah apalagi pulangnya gue pulang start dari sono kira-kira sore nggak salah, sore malam. Iya, ngindarin apa maghrib di Sidang. Kita lagi badak, akhirnya gue putusin
jangan lewat Cikidang lagi, udah lewat Cibadak. Oke, Cibadak tuh temen bocah Cibadak. Oke, pas di Cibadak udah tuh ternyata maghrib tengah-tengah jalan Di hutan di tuh. hutan. Gue posisi mau berhenti tapi mau gimana, ini maghrib ya kan. Udah Ajan. Hah? Ajan. Kajian di mana? Ajan apa di jalan ajan. Ajan. Di berhenti gitu ajan dulu. Iya. Terus Dari sini pas maghrib udah tuh kata gue, nah ini perasaan kayak ada orang di sebelah kanan gede banget. Udah tuh gue merinding tuh. Gue bilang, tapi mungkin orang-orang situ kali. Udah tuh yang pas gue lihat lagi, pas temen gue bilang, lu lihat apaan? Gue bilang, asal gue lagi kebetulan tuh gue lagi gantian, capek buat posisi capek buat gantian tuh. Gantian Gue boncengan. Iya, maksudnya posisi lu gantian yang bawa motor gantian. Iya, gantian. Gue sekarang nggak sendiri dah. Iya. Ternyata gue lihat lagi, teman gue juga lihat. Tapi lu nggak di posisi paling belakang kan? Enggak, itu tengah-tengah. Tapi yang lihat gue doang sama temen tuh. Udah tuh dari situ tuh, ayo cepet dah ngebut. Gue bilang ngebut tuh terseret. Pas maghrib ketemu tuh warung, alhamdulillahnya. Itu udah masuk pemukiman berarti. Belum, tapi ada warung di situ. Ada warung. Oh, sendiri. Iya. Gak tau gue tuh warung gimana tuh sendiri gitu. Hampir dulu. Hampir kita bisa kira, Bu, ini tempatnya ini ya, emang katanya, emang abang maghrib masih di sini katanya gini, masih ya, kita mau berhenti gimana maghrib, gue bilang gitu kan. Ya udah, stop aja dulu di sini istirahat, gue bilang gitu kan. Jangan diterusin jalan kalau misalnya maghrib. Emang apa Bu? Udah jangan lihat kayak gitu. Udah, putusin tuh. Agak habis maghrib ya bisa lanjutin lagi tuh, lanjut ya kan. Terus di Cibadaknya itu udah alhamdulillah tuh mendingan dah. Pas keluar dari Cibadak. Pas ke Cibadak, pas ke Cibadak udah tuh kita pada stop semua di situ. Nyampe Cibadak apa keluar Cibadak? Apaan? Udah Keluar nyampe Cibadak. Itu tuh udah keluar Cibadak. Udah kan cerita-cerita horor gitu ya banyak lah sebenarnya, tapi kita skip itu ceritanya itu tuh bocah. Iya. Nyata tuh bocah tuh udah lihat kayak apa, kayak ada suara bayi tuh. Dia inget banget. Oh pas Pas lagi di warung. Jadi gini nih, ceritanya gini. Pas sudah kita keluar dari Cibadak tuh, kita kan di perkotaan, kita istirahat lagi. Ya. Nah, bocah itu di warung, di warung. Nyata tuh banyak yang pada lihat di hutan itu, merinding gue. Jadi tuh kayak ada suara bayi, terus ada kayak dia tuh kayak ada di tengah-tengah itu kayak ada rumah, tapi masa ya di hutan itu ada rumah sendiri, terang sendiri itu anehnya di situ. Terus ada lagi yang orang dia kan ada toiletnya juga, ngeliat tuh orang tinggi segede pohon, ampun dah, tapi pada diem aja kan. Udah tuh pas kita itu ayo cabut. Ada yang satu tuh ada yang bilang ayo cabut. Oke, kita cabut. Bu pamit ya Bu, kita udah bayar semua, udah kondisi itu dah. Bu makasih ya Bu. Udah tuh kita keluar, baru tuh kita keluar dari Cibadak. Udah lu istirahat dulu, kita tuh istirahat di pom bensin di Cibadak, kita di Cibadak, Sukabumi. Sukabumi Sonolai kota. Banyak cerita itu horor. Aduh, pokoknya serem juga sih kayaknya gue liat gitu, banyak. Iya emang. Banyak gitu kan. Udah emang kalau maghrib tuh lebih baik kita Lebih baik istirahat dulu. Istirahat walaupun naik mobil, naik motor, lebih baik kita istirahat. Walaupun di tengah-tengah hutan gitu. Apa nih? Istirahat. Kita nyari posisi yang bisa buat kita istirahat dulu. Bisa satu masjid, musola, atau warung. Ya. Kalau misalnya benar-benar di alas lubang itu, mendingan kita cari pemukiman kalau bisa mah gitu, ke warung buat istirahat. Pokoknya jangan dipaksain aja, walaupun kita naik gunung juga istirahat. Tapi emang gue juga pernah dengar kalau pergantian waktu itu kayak dari siang ke malam gitu kan pergantiannya itu kayak apa, punya kayak gerbang dimensi yang horor-horor itu keluar semua, Bang. Jadi makanya
banyak orang dulu bilang kalau maghrib udah di dalam aja, di dalam rumah gitu. Iya, kali bisa jadi itu karena itu emang kalau pergantian waktu itu agak menyeramkan, makanya kita disuruh sholat di situ kan kalau di agama Islam gitu. Emang juga orang-orang tua dulu bilang kalau maghrib tuh kita emang tidak diperbolehkan kemana-mana kecuali kita ke masjid atau kita belajar ngaji gitu.